Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Black Panther. Kali ini kita mau kasih beberapa pertanyaan ya, yang mungkin akan ditanyai ketika tes wawancara PPS. Nah, bagi kalian yang sudah lewat tes tulis, ini beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan oleh pewawancara nanti ya. Jadi bagi kalian yang diwawancarai, silakan simak beberapa pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, yang mungkin pertama ditanyakan yaitu apa yang menjadi motivasi saudara atau saudari untuk mendaftarkan diri menjadi seorang anggota PPS yang akan datang. Jadi untuk jawabannya kalian bisa kasih motivasi kalian ingin mendaftar sebagai PPS itu kenapa? Yaitu untuk mengikut sertakan dalam menyukseskan proses pemilihan umum tahun 2024 yang akan datang, yaitu dengan menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai anggota PPS agar penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 nanti berlangsung sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, yaitu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, itu dia yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang nomor 2 mungkin ditanyai yaitu posisi apa saja yang ada dalam PPS. Nah, untuk jawabannya sebagaimana yang tertuang dalam PKPU nomor 8 tahun 2022 pasal 14 ayat 2. Jadi PPS itu berkedudukan di kelurahan atau desa atau disebut dengan nama lain. PPS dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu dan pemilihan di tingkat kelurahan atau desa atau yang disebut dengan nama lain. Nah, itu dia jawabannya. Oke, kemudian langsung ke nomor 3. Coba saudara atau saudari ceritakan tentang diri sendiri secara singkat. Nah, di pertanyaan nomor 3 ini, teman-teman semuanya ceritakan tentang diri teman-teman semuanya secara singkat ya. Di sini mungkin kalian ceritakan tentang latar belakang, minat kamu, dan pengalaman yang kamu punya mulai dari nama, tempat tinggal, sekarang, dan pengalaman bekerja seperti menjadi anggota pemilihan di tahun sebelumnya. Nah, itu dia. Kemudian pertanyaan nomor 4, apa yang akan saudara atau saudari lakukan seandainya terpilih sebagai ketua atau anggota PPS pemilu tahun 2024 yang akan datang? Jadi jawabannya, saya akan membantu KPU Kabupaten Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap dengan sekuat tenaga mengupayakan agar pemilihan umum berlangsung sesuai dengan prinsipnya, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, itu dia nomor 4. Kemudian di nomor 5, bagaimana sikap saudara atau saudari ketika dihadapkan dengan dua pilihan ya, yang sama pentingnya. Misalnya, kamu memiliki tugas PPS dan tugas domestik lainnya. Jadi mana yang lebih kamu utamakan? Untuk jawabannya tentu saya akan mengutamakan tugas PPS karena sesungguhnya saya sadar terhadap kewajiban untuk melaksanakan tugas demi menjamin kelancaran pelaksanaan pemilu 2024 yang akan datang. Nah, itu dia jawabannya. Kemudian di nomor 6, apakah saudara atau saudari tahu kapan tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai? Untuk jawabannya, seperti yang dicantumkan pada pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu itu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Jadi di undang-undang ini itu dijelaskan bahwa pemilu itu paling lambat yaitu 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Kemudian di nomor 7, apakah saudara atau saudari akan siap seandainya dibutuhkan pada saat-saat tertentu di luar jam kerja? Oke, untuk jawabannya kalian bisa menjawab, saya siap kapan saja dan selalu siap ditugaskan kemana saja meskipun pada saat-saat tertentu di luar jam kerja. Nah, itu udah jawabannya. Kemudian di nomor 8, apakah saudara atau saudari tahu berapa jumlah surat suara yang dicetak untuk pemilu 2024 yang akan datang nanti? Nah, untuk jawabannya, jumlah surat suara yang dicetak untuk pemilu 2024 yang akan datang itu sama dengan jumlah pemilihan tetap di
dan ditambahkan dengan 2% dari jumlah pemilihan tetap sebagai cadangan yang telah ditetapkan dengan keputusan KPU. Nah, ini berdasarkan yaitu pasal 344 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, ini berdasarkan pasal 344 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Oke, sekarang di nomor 9, menurut saudara atau saudari, berapa lama PPS wajib memperbaiki DPS? Berdasarkan masukan dan tanggapan paling lama. Jadi untuk jawabannya, sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan, waktu paling lama adalah 14 hari sejak berakhirnya masukan dan tanggapan serta adanya masukan dari Bawaslu Provinsi dan peserta pemilu tingkat daerah dalam proses dilakukannya rekapitulasi DPS di KPU Provinsi atau KIP KIP Aceh dan masukan dari Bawaslu dan atau peserta pemilu dalam proses rekapitulasi DPS di KPU. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian di pertanyaan nomor 10, berapakah total desa di wilayah kecamatan saudara atau saudari? Nah, di sini teman-teman semuanya, silakan sebut saja jumlah total desa yang ada di wilayah kecamatan teman-teman ya. Untuk tambahannya silakan, mungkin untuk tambahan nilainya silakan sebutkan beberapa nama-nama desa yang ada di kecamatan kamu. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi mungkin sebutkan kecamatan kamu dan juga geciknya ya, gecik yang ada di tempat teman-teman semuanya. Oke, kemudian di nomor 11, berapakah jumlah pemilihan pemilu untuk setiap TPS ya? Berapa jumlah pemilu untuk setiap PPS ya? Untuk jawabannya menurut yang tertuang di dalam pasal 350 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menyatakan banyaknya pemilih untuk setiap TPS paling banyak adalah 500 orang ya. Kemudian di pertanyaan nomor 12, berapa lama waktu yang dibutuhkan PPS untuk mengumumkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPS HP pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat atau peserta pemilu? Yaitu waktu yang paling lama itu 7 hari ya, atau seminggu lah ya. Oke. Kemudian di nomor 13, coba saudara atau saudari sebutkan tugas dan wewenang dari tugas anggota PPS serta sebutkan beberapa contoh tersebut. Nah, di sini silahkan jawab dua, yaitu yang pertama sebutkan tugas dan wewenang dari tugas anggota PPS. Jadi untuk jawabannya, tugas anggota PPS adalah menyusun daftar pemilih tambahan dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Kota melalui PPK. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian melakukan rekapitulasi pengembalian surat pemberitahuan pemungutan suara yang diterima dari KPPS dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Kota melalui PPK. Itu untuk tugas anggota PPS. Kemudian untuk wewenang anggota PPS. Nah, kemudian untuk wewenang anggota PPS adalah membentuk KPPS, mengangkat pantarli, menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara untuk menjadi daftar pemilih tetap. Nah, itu dia. Kemudian nomor 14, basis apakah yang digunakan oleh BPS dalam melakukan penyusunan daftar pemilih sementara pemilu? BPS, untuk jawabannya BPS pemilih sementara yang disusun oleh PPS berbasis domisili di wilayah rukun tetangga. Oke, kemudian di nomor 15, apakah saudara atau saudari tahu kapan daftar pemilih tetap pemilu diumumkan? Nah, untuk pengumumannya akan diumumkan oleh PPS sejak diterima dari KPU Kabupaten Kota sampai hari pemungutan suara. Nah, itu dia. Beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan ketika tes wawancara PPS Pemilu 2024. Untuk lain-lain hal mungkin kalian bisa cari di internet, masih banyak di YouTube juga masih banyak. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan share, dan juga subscribe
channel saya supaya nanti dapat informasi-informasi lain lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fearless.